Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai metamorfosis hewan. Yuk langsung saja kita ke materinya. Metamorfosis hewan. Metamorfosis adalah tahapan perubahan bentuk tubuh hewan dari telur hingga dewasa. Jenis metamorfosis ada dua, yaitu satu, metamorfosis sempurna, yaitu yang melewati fase kepompong atau pupa. Contoh katak, kupu-kupu, lebah, nyamuk, lalat, kumbang, dan lain sebagainya. Kemudian dua, metamorfosis tidak sempurna, yaitu yang melewati fase pergantian kulit atau nimfa. Contoh pada jangkrik, belalang, kecoa, capung, dan sebagainya. Metamorfosis sempurna kita bahas metamorfosis yang terjadi pada katak. Fase pertama adalah telur. Fase telur berjalan sampai kurang lebih dari 3 mingguan. Satu katak betina bisa bertelur hingga 20.000 dengan 3 kali reproduksi. Tahap selanjutnya adalah berudu atau kecebong. Telur-telur tadi setelah menetas maka akan menjadi kecebong. Kecebong akan memakan cangkangnya sendiri dan fase ini berjalan selama 5 minggu hingga kecebong-kecebong tersebut menjadi katak muda. Kemudian katak muda setelah 5 minggu kecebong-kecebong tadi tumbuh menjadi katak muda. Dalam waktu 3 minggu katak muda akan berubah menjadi katak dewasa. Perubahan dari katak dewasa ditandai dengan terbentuknya paru-paru bernapas di daratan. Otomatis insang menghilang, si katak mengalami perubahan drastis. Tahap selanjutnya katak dewasa. Tepat 11 minggu setelah telur diletakkan oleh induknya dan mengalami proses metamorfosis, akhirnya berubah menjadi katak dewasa. Katak dewasa telah memiliki paru-paru yang berfungsi sebagai alat pernapasan di daratan. Kaki-kakinya tumbuh kuat dan memiliki selaput di setiap jarinya, sementara ekornya telah benar-benar hilang. Jika diurutkan, metamorfosis katak itu dimulai dari telur, kemudian berudu atau kecebong, berudu berkaki, katak muda, dan katak dewasa. Beginilah kalau kita sajikan metamorfosis katak tadi. Kemudian metamorfosis kupu-kupu. Dimulai dari telur. Tahap paling awal dalam proses ini adalah kupu-kupu meletakkan telurnya pada ranting dan daun yang disukainya. Umumnya kupu-kupu akan meletakkan telurnya di ujung daun atau di bawah daun. Telur kupu-kupu biasanya membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari untuk menetas. Kemudian tahap selanjutnya adalah ulat atau larva. Setelah telur menetas, seekor larva atau ulat akan keluar dari cangkang dan mulai mencari makan berupa dedaunan di sekitarnya.
Ulat ini juga akan mengalami proses alami pergantian kulit sebanyak 5-6 kali. Setelah ulat merasa cukup untuk makan, ia akan mencari tempat untuk menjadi sebuah kepompong. Kepompong atau pupa. Kepompong biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari dengan tidak makan dan tidak minum. Kemudian tahap terakhir adalah dari kupu-kupu muda atau dewasa, atau sering juga disebut dengan imago. Imago adalah proses sebuah kepompong akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Pada mulanya, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dengan sayap yang masih kecil, kusut dan basah karena ada cairan. Setelah keluar dari cangkang, kepompong kupu-kupu akan merangkak ke atas dahan agar tubuhnya mengering dan sayapnya bisa berfungsi dengan normal. Kemudian jika diurutkan metamorfosis kupu-kupu, dimulai dari telur, ulat atau larva, kemudian berubah menjadi pupa atau kepompong, dan kupu-kupu dewasa. Jika diperhatikan, ini adalah metamorfosis kupu-kupu. Kemudian metamorfosis nyamuk. Metamorfosis nyamuk dimulai dari telur. Fase daur hidup nyamuk yang pertama adalah telur. Seekor nyamuk betina dapat bertelur 100-300 butir dalam satu kali pembuahan tergantung spesiesnya. Kemudian telur-telur tadi menjadi larva atau jentik nyamuk. Larva atau yang biasa kita kenal dengan jentik nyamuk merupakan fase selanjutnya pada daur hidup nyamuk. Jentik nyamuk atau larva bentuknya menyerupai benang hitam dengan ukuran yang sangat kecil, dapat diperhatikan di video tersebut. Kemudian tahap selanjutnya ada pupa. Pupa atau kepompong biasanya disebut sebagai tahap istirahat dari fase kehidupan nyamuk. Pupa disebut tahap istirahat karena pada saat ini pupa tidak membutuhkan makanan. Setelah tahap ini, pupa kemudian akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Kemudian tahap selanjutnya adalah nyamuk dewasa. Setelah organ tubuh nyamuk seperti kaki, perut, dada, sayap, antena, mata, dan belalai terbentuk dengan sempurna, maka nyamuk siap untuk terbang. Nyamuk dewasa umumnya beristirahat sebentar di permukaan air untuk mengeringkan tubuhnya agar bisa terbang. Ini merupakan fase terakhir sebelum nyamuk-nyamuk ini akan kembali berproduksi dan mengulangi proses daur hidup nyamuk. Metamorfosis nyamuk dimulai dari telur, larva atau jentik-jentik, pupa, dan terakhir nyamuk. Ini adalah metamorfosis nyamuk disajikan dalam sebuah gambar. Kemudian metamorfosis lalat. Telur. Lalat betina akan menempatkan telur secara bergerombol di tempat kotor seperti pada kotoran, bangkai, dan tempat sampah. Di tempat itulah larva lalat bisa mendapatkan banyak makanan setelah menetas. Kemudian larva atau belatung. Larva lalat berbentuk belatung. Larva ini pun akan tumbuh dan mengalami beberapa kali pergantian kulit atau instar
Seiring berjalannya waktu, tubuh larva akan semakin besar dan mengeras. Fase larva lalat ini terjadi cukup cepat, hanya dalam waktu 2 hari, lalat sudah bisa melalui fase ini. Kemudian fase selanjutnya adalah pupa. Fase ini ditandai dengan mengerasnya kulit dan perubahan warna dari putih menjadi coklat. Biasanya saat masih menjadi larva tahap akhir, mereka akan mencari tempat yang aman dari predator agar menjadi pupa posisinya tetap aman. Ciri tempat yang digunakan untuk berlindung oleh pupa adalah gelap, tersembunyi, dan terhalang dari sinar matahari. Fase pupa memerlukan waktu sekitar 7. Kemudian lalat dewasa. Proses ini ditandai dengan keluarnya lalat dari dalam pupa dan siap mengepakkan sayap untuk mencari makanan sendiri. Lalat dewasa yang berhasil keluar dari pupa akan mulai terbang ke sana kemari untuk mencari makanan. Makanan lalat biasanya adalah zat organik yang mengalami pembusukan dan biasanya mengeluarkan bau tidak sedap. Pada tahapan imago, umur lalat hanya sekitar 21 hari saja. Meski begitu, ketika lalat imago betina ini berhasil dibuahi, ia akan bertelur dan menghasilkan kurang lebih dari 900 butir telur selama hidupnya. Kemudian, metamorfosis lalat jika digambar dalam tahap proses metamorfosisnya adalah telur, larva atau jentik-jentik, kemudian pupa, dan terakhir lalat dewasa. Kemudian bagan metamorfosis lalat. Kemudian ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contohnya apa saja? Metamorfosis belalang. Dimulai dari telur, belalang betina dapat menghasilkan 10-300 butir telur dalam satu kali proses pembuahan. Sehingga bentuk telur belalang jika dilihat dengan sekilas maka akan terlihat menyerupai sebutir beras. Kemudian telur tersebut akan menetas dan menjadi nimfa. Tahap selanjutnya adalah nimfa. Nimfa merupakan fase kedua dan disebut juga belalang muda. Nimfa adalah belalang muda yang berbentuk seperti imago, tetapi ukurannya lebih kecil dan ringan. Fase nimfa pada metamorfosis belalang berlangsung sekitar 25-40 hari. Saat fase ini, nimfa akan aktif makan dedaunan tanaman muda yang memiliki tekstur lembut. Kemudian fase selanjutnya adalah belalang dewasa atau disebut imago. Imago atau belalang dewasa merupakan fase terakhir dari proses metamorfosis belalang. Imago adalah belalang dewasa yang sudah memiliki sayap sempurna dan bisa terbang. Proses daur hidup belalang dari penyimpanan telur sampai menjadi dewasa melewati waktu sekitar 11-12 bulan. Kemudian metamorfosis belalang tersebut kalau diurutkan jadi telur, kemudian berubah menjadi nimfa, dan berubah menjadi belalang dewasa atau imago. Ini adalah merupakan metamorfosis belalang atau daur hidup belalang. Kemudian hewan selanjutnya adalah kita bahas metamorfosis kecoa. Dimulai dari telur, kecoa ini memiliki siklus hidup atau metamorfosis yang tidak sempurna, karena hanya terdapat 3 fase saja. Fase pertama adalah telur. Telur kecoa berbentuk seperti kapsul dengan ukuran yang lebih kecil dan berwarna coklat pekat. Kemudian nimfa. Setelah telur menetas, kemudian akan menjadi nimfa atau bayi kecoa. Nimfa sudah bisa bergerak bebas, kemudian lambat laun mengalami perubahan warna menjadi coklat. Nimfa kemudian menjadi kecoa muda dan sudah hampir menjadi kecoa dewasa. Setelah tahap nimfa, kecoa menjadi dewasa atau imago. Setelah menjalani berbagai proses dari telur dan nimfa, kemudian yang terjadi adalah kecoa menjadi kecoa muda
dan berangsur menjadi dewasa yang telah memiliki sayap. Perbedaan kecoak muda dengan kecoak dewasa adalah ukurannya saja yang lebih kecil dibandingkan dengan kecoak dewasa. Kemudian jika diurutkan metamorfosis kecoak dimulai dari telur, nimfa, kemudian kecoak dewasa atau imago. Ini merupakan gambar metamorfosis kecoak dari telur nimfa menjadi kecoak dewasa. Kemudian hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Apa-apa saja hewan tersebut? Memang banyak contohnya, tapi yang dibahas di sini cuma 2 hewan. Pertama adalah metamorfosis ayam. Dimulai dari telur, biasanya proses atau masa pengeraman telur ayam akan berlangsung selama 21 hari melalui proses pengeraman. Adapun dengan bantuan campur tangan manusia, yaitu dengan metode inkubator. Kemudian anak ayam. Setelah telur menetas, kemudian akan menjadi anak ayam. Perkembangan anak ayam yang baru menetas mulai dapat dikenal saat berusia minimal 3 hari. Di mana setelah hari ketiga tersebut, si anak ayam akan mulai menampakkan ciri-ciri jenis kelaminnya yang dapat dilihat dari perubahan bulu sayap. Tahap selanjutnya adalah ayam dewasa. Apabila sudah melewati tahapan anak ayam, maka kemudian ayam akan tumbuh dan berkembang menjadi ayam dewasa. Dalam tahapan ini pada umumnya untuk anak ayam betina, mereka akan sangat cukup siap untuk dibuahi dan nantinya akan memiliki beberapa sel telur yang cukup banyak di dalam tubuhnya pada saat beranjak berusia sekitar 7-8 bulan. Metamorfosis ayam dimulai dari telur, anak ayam, kemudian ayam dewasa. Ini merupakan gambar metamorfosis ayam. Kemudian yang terakhir adalah metamorfosis kucing. Dimulai dari anak kucing. Saat lahir, indera anak kucing ini tidak dapat berfungsi dengan baik. Contohnya matanya buta dan telinganya tuli. Akan tetapi, indera penciuman dapat bekerja dengan sempurna. Mata kucing terbuka dan dapat melihat setelah 7-15 hari. Anak kucing yakni dapat merespons suara-suara tersebut sekitar hari ke-15 setelah ia lahir. Dalam sebuah hal gizi, ibu akan terus menyusuinya sampai usia anak adalah 7 minggu. Kemudian kucing remaja. Pada remaja biasanya terjadi antara usia 17 bulan sampai 1 tahun. Selain itu, sistem reproduksi yang sudah mulai memiliki sebuah fungsi dan membangkitkan terhadap lawan jenis. Kemudian tahap terakhir adalah kucing dewasa. Tahap selanjutnya adalah kucing dewasa, usia kucing lebih dari 1 tahun, kucing yang telah berusia lebih dari 7 tahun, perilaku yang ditunjukkan yaitu mengurangi dan berkurangnya selera makan. Dalam waktu kematian ketika kucing menunjukkan gejala di atas, mereka sendirian dan mencari tempat di luar keramaian sebagai sebuah tempat terakhir. Karena perilaku ini, kita jarang menemukan kucing yang sudah mati, kecuali kucing itu mati dalam kecelakaan. Memang unik kucing ini ya. Ini adalah gambar metamorfosis kucing dari anak kucing, kucing muda, kemudian kucing dewasa. Demikianlah pembahasan mengenai metamorfosis hewan. Untuk lebih memahami materi apa yang disampaikan, coba dikerjakan latihan soal ini.
1. Urutan daur hidup yang dialami oleh kupu-kupu adalah telur, nimfa, larva, kepompong, kupu-kupu dewasa. B. Telur, larva, kepompong, kupu-kupu dewasa. C. Telur, nimfa, kupu-kupu dewasa. D. Telur, kepompong, larva, dan kupu-kupu dewasa. Jika kalian simak, kalian dapat menjawab urutan hidup yang dialami daur hidup atau metamorfosis yang dialami kupu-kupu. Kemudian soal nomor 2, silakan baca dan kemudian jawab. Soal nomor 3, nomor 4, akhir adalah soal nomor 5, mengurutkan metamorfosis hewan pada gambar, yaitu kupu-kupu. Situ ada titik-titik, dijawab. Kalau menyimak video tadi dari awal sampai terakhir pasti akan bisa menjawabnya. Demikian video pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa di video pembelajaran berikutnya.